Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu, 17 Desember 2022, tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah pernah mengatakan orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan, sedangkan orang-orang yang tinggi hati akan direndahkan. Allah setia dengan perkataan. Tuhan setia dengan apa yang diucapkannya. Demikian juga yang akan dikerjakannya. Dalam kisah perjalanan pelayanan Nebukadnezar, kita mendapatkan informasi bahwa Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk menegur kita atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Nebukadnezar ditegur Allah lewat sebuah mimpi. Mimpi yang membuat dia gelisah dan bertanya-tanya, sehingga dia mencari tahu makna dari mimpinya itu. Dan atas petunjuk Tuhan, yang bisa menjelaskan makna mimpinya saat itu adalah Daniel, hamba Allah itu. Daniel berusaha untuk memberikan penjelasan atas tuntunan Tuhan. Dia menjelaskan makna di balik mimpi Raja Nebukadnezar yang mengatakan bahwa kerajaan Nebukadnezar akan ditundukkan, direndahkan oleh Tuhan Allah karena kecongkakan Nebukadnezar. Apa yang dimiliki Nebukadnezar dianggapnya sebagai sesuatu yang diperolehnya oleh karena kekuatannya sendiri, dan dia menganggap bahwa dialah yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Itu membuat dia sombong dan merasa dia paling besar, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seturut Allah. Dia melakukan ketidakadilan, merendahkan orang-orang lain, sehingga dia berada dalam sikap congkak pada saat itu. Tuhan menegur dia akan pelanggarannya ini melalui mimpi itu. Tetapi hal yang menarik dari apa yang disebutkan pada cerita ini adalah sikap Nebukadnezar setelah mendengarkan penjelasan dari Daniel, hamba Allah itu. Dia tidak bertahan dalam kesalahannya. Sebaliknya dia mengakui segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan dia datang bersujud meminta ampun. Dia mengubah kepemimpinannya. Dia bertindak adil. Dia menolong orang-orang yang miskin. Akhirnya dia sungguh-sungguh berubah. Dia sungguh-sungguh benar-benar bertobat dari pelanggarannya itu. Itu yang membuat dia menerima apa yang dijanjikan Tuhan kembali, yakni memulihkan kerajaannya. Inilah yang menjadi kabar sukacita bagi kita. Ketika kita mau mendengarkan teguran Tuhan dan kita mau mengubah
diri kita, sikap kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, pada saat itu Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, memulihkan kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Nebukadnezar akhirnya memuji dan meninggikan serta memuliakan Tuhan Allah atas segala perbuatannya yang benar dan jalan-jalannya yang adil. Dan dia akhirnya sadar dan benar-benar takut bahwa Tuhan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jauhkanlah dirimu dari sikap sombong dan congkak, karena Tuhan akan dengan sangat mudah merendahkan orang-orang sombong. Sebaliknya, tetaplah memuji dan meninggikan serta memuliakan Tuhan. Dia lebih tinggi dari segala sesuatu, dari apa yang kau miliki pada saat ini. Dan bertindaklah benar, berjalanlah dalam keadilan Tuhan. Di sanalah kamu merasakan bahwa Tuhan akan senantiasa memulihkan kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap rendah hati dan bijaksana menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.